Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnita Elizabeth, NIM 4311419055 dari Rombel Kimia 19A, jurusan Kimia, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang equilibria in electrochemical cell. Untuk sub pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada definisi, kemudian diagram sel, kemudian ada energi chips dan potensial sel, dan yang terakhir ada persamaan Nernst. Yang pertama ada definisi. Potensial listrik suatu titik di dalam ruang didefinisikan sebagai kerja yang dibutuhkan untuk membawa satu satuan muatan positif dari tak terhingga, yang dimana di situ potensial listriknya sama dengan 0 ke titik yang dimaksud. Jadi jika P adalah potensial listrik dari titik itu dan W adalah kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak terhingga ke titik tersebut, maka diperoleh persamaan P sama dengan W dibagi Q. Jika P1 dan P2 adalah potensial listrik dari dua titik dalam ruang, dan W1 dan W2 adalah kuantitas yang berhubungan dengan kerja yang dibutuhkan untuk membawa muatan Q ke kedua titik, maka W1 ditambah W12 sama dengan W2, di mana W12 adalah kerja untuk membawa Q dari titik 1 ke titik 2. Hubungan ini ada karena medan listrik bersifat kekal, sehingga kerja dengan kuantitas yang sama harus dikeluarkan untuk membawa Q ke titik 2. Apakah dibawa secara langsung ke titik 2 ataukah terlebih dahulu dibawa ke titik 1 kemudian ke titik 2. Oleh karena itu, berdasarkan persamaan W12 sama dengan W2 dikurangi W1 dan dari persamaan P sama dengan W dibagi Q, maka P2 dikurangi P1 sama dengan W12 dibagi Q. Perbedaan potensial listrik antara dua titik adalah kerja yang dikeluarkan untuk membawa satu muatan positif dari titik 1 ke titik 2. Untuk pemindahan sejumlah muatan tertentu diperoleh elemen kerja yang dikeluarkan pada sistem W12 sama dengan min dWEL sama dengan E dikali dQ, dengan E adalah beda potensial P2 dikurangi P1 dan dWEL adalah kerja yang dihasilkan. Selanjutnya ada diagram sel. Sel elektrokimia digambarkan oleh suatu diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksi dari suatu zat elektroaktif, seperti halnya spesies lain yang mungkin terlibat dalam suatu reaksi elektroda. Elektroda logam ditempatkan di ujung diagram. Kemudian untuk zat yang tak larut atau gas ditempatkan di sebelah dalam berikatan dengan logam. Sedangkan untuk spesies yang larut ditempatkan di dekat tengah diagram. Penulisan diagram ada dua, yaitu secara komplit dan secara singkat. Untuk diagram yang komplit, keadaan penggabungan dari semua zat dituliskan dan konsentrasi aktivitas dari bahan yang larut dituliskan. Namun untuk diagram yang singkat, tidak semua informasi ditulis. Batasan fase ditunjukkan oleh garis vertikal penuh. Kemudian untuk garis vertikal putus-putus tunggal menunjukkan lompatan antara dua fase cairan yang larut. Dan untuk garis vertikal putus-putus double menunjukkan lompatan antara dua fase cairan yang larut, yang dimana di situ lompatan potensialnya telah dihilangkan. Kemudian untuk koma memisahkan spesies larut yang berbeda yang fasenya sama. Nah, berikut ini merupakan contoh penulisan dari diagram sel secara lengkap maupun secara singkat. Selanjutnya ada energi chips dan potensial sel. Reaksi sel pada umumnya dituliskan sebagai 2Fe kurang dari sama dengan min delta G. Yaitu persamaan ini merupakan hasil dari sel Daniell. Kemudian jika reaksi sel melibatkan N elektron daripada 2 elektron, maka NFe kurang dari sama dengan min delta G. Persamaan ini adalah hubungan antara potensial sel dan perubahan energi chips yang mengikuti reaksi sel.
Pengamatan ini menunjukkan bahwa nilai E bergantung pada arus yang dialirkan pada rangkaian luar. Nilai pembatas E yang diukur pada saat E mendekati 0 disebut gaya gerak listrik atau electromotive force dari sel atau potensial sel reversible, di mana limit I mendekati 0 sama dengan REF, yang kemudian menjadi NFEREF sama dengan min delta G. EMF sel berbanding langsung terhadap penurunan energi Gibbs pada reaksi per elektron yang ditransfer. EMF sel adalah sifat intensif sistem, di mana dia tidak bergantung pada ukuran sel atau koefisien yang dipilih untuk menyeimbangkan persamaan kimia pada reaksi sel. Untuk menghindari notasi yang tidak praktis, kita dapat menghilangkan subskrip REF pada potensi sel dengan pemahaman bahwa persamaan termodinamika hanya berlaku untuk potensial sel reversible. Kemudian dapat disimpulkan bila delta G bernilai negatif dan E bernilai positif, maka reaksi sel berjalan secara spontan. Kemudian jika delta G bernilai positif dan E bernilai negatif, maka reaksi sel berjalan non-spontan. Dan apabila delta G bernilai 0 dan E bernilai 0, reaksi sel berjalan pada keseimbangan. Yang selanjutnya ada persamaan Nernst. Untuk setiap reaksi kimia, energi Gibbs dituliskan sebagai delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln G, di mana G adalah hasil bagi dari aktivitas. Kemudian dari persamaan NFEREF sama dengan min delta G akan diperoleh persamaan min NFE sama dengan delta G0 ditambah RT ln G. Potensial standar sel didefinisikan oleh min NFE0 sama dengan delta G0. Dengan memasukkan nilai delta G0 ini dan membagi dengan min NF, maka diperoleh 3 persamaan. Yang pertama ada E sama dengan E0 dikurangi RT dibagi NF ln G. Kemudian E sama dengan E0 dikurangi 2,303 RT dibagi NF dikali log 10G, atau E sama dengan E0 dikurangi 0,05916 V dibagi N log 10G pada suhu 25 derajat Celcius. Pada persamaan ini didapat merupakan bentuk lain dari persamaan Nernst untuk sel. Persamaan Nernst menghubungkan potensial sel ke nilai standar E0 dan aktivitas spesies ambil bagian dalam reaksi sel. Ketika kita sudah mengetahui E0 dan aktivitas, maka kita dapat menghitung potensial sel. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.